Bapak Ibu Jemaat GKJ System City, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam Night with Jesus malam hari ini. Sengaja mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Oh, ikut Tuhan Yesus. Dia kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Oh, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Oh, ikut Tuhan Yesus. Dia kemana juga ku mengikutnya. Oh, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Oh, ikut Tuhan Yesus. Dia kemana juga ku mengikutnya. Dia kemana juga ku mengikutnya. Dia kemana juga ku mengikutnya. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang memberi keselamatan, Allah yang membuat kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, seumur hidup kami mau mengikut Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan, karena kami yakin hanya di dalam-Mu saja kami menemukan kehidupan yang sejati. Terima kasih Tuhan, biarlah malam hari ini kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, hati kami angkat kepadamu, dan termuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kasih Tuhan, sengaja mari kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Oh, terlalu besar, oh terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat datang kembali di Night with Jesus GKJ Season City. Dan malam hari ini kita akan bincang-bincang lagi seputar iman Kristen. Dan hari ini ada satu topik pembahasan yang menarik. Kita akan bahas soal perjamuan kudus. Topik ini rasanya menjadi pergunjingan ketika kita memasuki masa-masa new normal. Ketika ibadah harus dilakukan secara online. Dan berarti bagaimana dengan perjamuan kudus? Dan banyak hal yang menjadi pertanyaan ketika kita harus menghadapi new normal di masa pandemi ini. Dan malam hari ini bersama saya sudah ada gembala kita hari ini, Pak Pierre Tilaar. Selamat malam Pak. Selamat malam. Senang sekali boleh bercakap-cakap lagi Pak. Senang sekali. Iya. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita langsung saja masuk ke topik kita, yaitu kita mau bicara soal perjamuan kudus. Nah Pak Pierre, langsung saja Pak. Sebenarnya apa arti dan tujuan dari perjamuan kudus itu? Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi perjamuan kudus itu merupakan salah satu dari dua sakramen di dalam iman Kristen ya. Jadi sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan. Nah, kata sakramen sendiri itu kan berasal dari kata Latin sacramentum ya, yang berarti hal yang kudus dan sumpah kesetiaan yang memang harus dilakukan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan Yesus secara langsung kepada setiap orang percaya. Nah, kalau kita melihat langsung ke dalam Alkitab, khususnya ketika kita melihat tentang sakramen perjamuan kudus, di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mhm. Nah, jadi Bapak Ibu, perjamuan kudus jelas sekali merupakan sebuah sakramen yang Tuhan Yesus anjurkan kepada orang percaya Ya. agar setiap orang percaya semakin memaknai, semakin menghidupi, bahkan semakin menyatu dengan karya Tuhan yang paling penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu keselamatan. Keselamatan. Di dalam keselamatan itu kita sudah melihat beberapa rangkaian yang utuh, diantaranya adalah penderitaan Tuhan Yesus, lalu kemudian kematian Tuhan Yesus, sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga ketika orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah mengalami karya penebusan dosa, pengampunan, bahkan keselamatan, dan ketika mereka makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, mereka minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah itu, maka mereka semakin menghargai. Orang Kristen seharusnya semakin mengasihi Tuhan. Orang Kristen seharusnya semakin sungguh-sungguh menghidupi karya keselamatan Tuhan itu. Ya. Dan orang Kristen itu akan semakin hari semakin rindu untuk menjadi serupa Kristus. Oke. Menjadi serupa Kristus di sini itu berarti menjadi serupa di dalam penderitaannya, menjadi serupa di dalam kematiannya atas dosa, bahkan menjadi serupa di dalam kebangkitannya, yaitu kemenangannya. Nah, perjamuan kudus dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya. Nah, sehingga dengan demikian seorang Kristen adalah orang yang memang harus hidup di dalam sakramen ini, perjamuan Wah, kudus. menarik. Nah, gereja itu berbeda-beda di dalam jadwalnya. Ada yang 1 bulan 1 kali, Ya. ada 2 bulan 1 kali, Mhm. 3, 6 bulan, ya. Ada yang hanya setahun 1 kali, Ya. begitu. Jadi paling tidak memang orang Kristen patut melaksanakan ini karena ini adalah perintah langsung Tuhan Yesus ketika malam sebelum ia disalibkan, Ya. ia makan Paskah, makan perjamuan Paskah terakhir bersama dengan muridnya, dan dia mengatakan lakukan inilah sebagai peringatan akan Peringatan aku. akan aku. Ya. Demikian. Ya, menarik ya, Pak. Jadi Ya. nggak boleh sembarang orang bisa ikut ya, Pak ya. Maksudnya Betul. hanya karena saya pengen ngerasain itu, maka saya ikut perjamuan kudus. Nggak boleh ya, Pak ya. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh, ya. betul. Iya, Karena ada di dalam ayatnya, kalau kita baca kembali di dalam 1 Korintus 11, Ya. dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Artinya memang selain orang itu sudah menjadi orang percaya, orang itu pun harus sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus itu. Ia harus mempersiapkan diri, kemudian ia merenungkan akan karya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya. Lalu ia menyadari sungguh-sungguh akan kekurangannya. Pada akhirnya orang yang mengikuti sakramen perjamuan kudus akan terus-menerus diingatkan. Diingatkan tentang karya Tuhan, diingatkan tentang kehidupannya kembali. Waduh, selama kurang lebih berminggu-minggu ini atau sebulan ini, saya ini sudah jatuh bangun di dalam dosa. Saya sudah lari dari jalur kebenaran. Saya menyakiti hati Tuhan. Ya. Saya tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, diharapkan bahwa momen perjamuan kudus itu mengingatkan kembali, menyadarkan kembali, atau menobatkan kembali orang percaya untuk kembali pada jalan, kembali kepada tujuan di mana orang Kristen itu dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, berarti memang perjamuan kudus itu sesuatu yang penting dan sakral ya, Pak ya. Betul. Sehingga tidak boleh sembarangan orang mengikutinya. Ya. Kalau di Sinode Gereja Kristen Jakarta itu orang-orang atau jemaat itu harus mengikuti kelas SMK ya, Pak ya. Betul. SMK 1 paling tidak ya. SMK 1 dan situ dibina ya, Pak ya. Dibina, dipersiapkan.
diajarkan. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak boleh sembarangan memperlakukan perjamuan kudus. Nah Pak, terlepas dari semua pemahaman itu, kita harus akui bahwa perjamuan kudus seringkali diartikan atau ditafsirkan dengan berbagai macam arti ya Pak ya. Iya, iya. Saya akan coba urut-urutkan beberapa Pak Silakan. yang saya tahu ya. Ada orang-orang yang mengartikan perjamuan kudus sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan. Nah ini tepat gak Pak? Iya. Jadi memang ketika seorang itu memperlakukan perjamuan kudus sebagai alat anugerah, maka sebenarnya ia sudah meragukan karya Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan saja meragukan, tetapi ia sudah menduakan Tuhan. Iya. Artinya bahwa roti dan anggur itu, elemen roti dan anggur itu bukanlah alat anugerah. Iya, iya. Bukan itu yang menyelamatkan. Bukan itu yang menyelamatkan. Iya, Tapi justru karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan seorang percaya, iya. maka orang itu menikmati meja perjamuan kudus atau roti dan anggur itu sebagai sebuah ingatan, ya, sebuah simbol bahwa dia menyatu dengan karya itu. Ia rindu untuk semakin serupa dengan Kristus. Dia diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan, penderitaan, kematian Tuhan Yesus yang luar biasa buat diri kita. Jadi bukan sebagai alat anugerah Bapak Ibu. Ketika kita menjadikan elemen roti dan anggur itu sebagai seolah-olah itu daging benar-benar, lalu seolah-olah itu darah benar-benar, lalu kita minum dan makan. Jadi artinya kita itu berulang-ulang seolah-olah mengorbankan Tuhan Yesus. Berkali-kali mengorbankan Tuhan Yesus dan seolah-olah kita berpikir bahwa keselamatan kita itu naik turun. Oke. Datang Iya. dan pergi begitu. Iya, Oh, iya, aku sudah gagal dalam hidupku, keselamatanku hilang. Maka aku minum anggur, makan roti perjamuan supaya keselamatanku kembali lagi. Jadi akhirnya Iya, ini iya. pemberhalaan sebenarnya. Oke. Demikian. Ya, ya, ya. Jadi keselamatan itu hanya satu kali Satu terjadi kali, betul. di Kalvari Betul. dan itu cukup untuk Cukup semua sekali. orang. Gitu, Sangat Pak ya. cukup. Jadi tidak benar ya kalau ada orang-orang yang mengartikan bahwa ini anggur ini benar-benar berubah substansinya kata Ya, mereka gitu. betul. Jadi Tidak saya benar. sedang minum darah Tuhan Betul. gitu. Itu tidak Tidak benar. betul, Ya. ya. Tidak betul ya Pak ya. Karena kayak tadi Bapak bilang berarti Yesus berkorban. Berkorban berkali-kali. Ya, Betul. ya. Ada juga yang mengartikan begini Pak, anggur dan roti itu bisa jadi alat mujizat. Mungkin waktu saya punya sakit fisik ya Pak, misalnya kanker atau sakit-sakit lainnya. Kadang ada beberapa gereja yang mengatakan bahwa ayo angkat, percaya bahwa ketika kamu minum anggur ini kamu akan sembuh gitu. Kamu makan roti ini kamu akan sembuh. Apakah benar memperlakukan perjamuan kudus seperti itu sebagai alat mujizat Pak? Iya. Silakan Pak. Pertanyaan bagus sekali ya. Ini fenomena yang terjadi di banyak gereja, banyak orang Kristen ya. Ya. Sampai ada orang yang bawa roti pulang ke rumah, bawa anggurnya pulang ke rumah. Ya, ya. Roti itu sudah jamuran atau bulukan ya, tetap aja dimakan. Karena bagi dia roti itu punya kekuatan magic. Roti itu punya kekuatan mistik gitu ya. Ya. Anggur juga demikian, sudah expired tapi bagi dia sudah didoakan, sudah ada kuasa di sana, maka akan dimakan, dibawa kemana-mana. Ketika dia sakit, ketika imannya lemah, atau mungkin ketika dia punya masalah dalam usaha dan bisnis, maka dia makan itu. Ya, ada lagi yang lebih celaka, makan roti dan anggur perjamuan kudus, sembuh dari sakit penyakit, sembuh dari hutang piutang. Ada yang begitu juga. Wow, luar biasa canggih ya. Dan itu itu merupakan sebuah pembodohan yang sedang dilakukan. Mengapa? Bahaya. Bukan sekedar tidak boleh, tapi itu berbahaya sekali. Mengapa saya katakan berbahaya? Karena ini adalah sebuah wujud dari penyembahan berhala sebenarnya. Memberhalakan. Benda Jadi itu. Roti dan anggur itu adalah elemen perjamuan kudus yang sebenarnya bukan subjek dari perjamuan kudus itu sendiri. Yep. Subjek dari perjamuan kudus itu sendiri adalah kita orangnya. Oke. Yang menikmati roti, yang menikmati anggur itu. Jadi roti ini hanya lambang, anggur ini hanya lambang agar melaluinya kita menyatu dengan kasih Kristus, kita semakin diingatkan dengan pengorbanan Kristus. Dan kita semakin mengalami itu setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, bahayanya orang yang ketika menganggap bahwa roti dan anggur ini bisa menyembuhkan sakit, orang akan lalu kemudian
berpaling dari Kristus pada akhirnya. Dan Ya, mengandalkan itu ya, Pak, ya. Mengandalkan. Mhm. Jadi sugestinya terus bermain sehingga Iya. pada akhirnya orang bergantung ke roti, bergantung ke anggur. Hmm. Jadi tidak jauh berbeda dengan orang yang mengandalkan elemen-elemen khusus yang didoakan. Contoh misalnya minyak ya. Minyak. Ada orang juga yang mengandalkan elemen minyak. Disebut minyak oles atau minyak yang disebut minyak untuk pengurapan. Oke. Nah, orang menyalahgunakan juga, dibawa kemana-mana seolah-olah tanpa itu Yesus tidak berkuasa. Hmm. Tanpa roti, tanpa anggur yang diminum, doa untuk sakitnya tidak berkuasa. Atau doa untuk ketika ia lemah di dalam menghadapi tantangan itu nggak berkuasa. Jadi mesti makan anggur, minum anggur dan makan roti perjamuan kudus yang sudah didoakan oleh orang Ya. tertentu. Nah, ini merupakan sebuah penyembahan berhala yang membawa orang bukan semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin dekat dengan kebenaran, tetapi semakin jauh dengan Tuhan, semakin jauh dari kebenaran, dan bahkan ia kehilangan makna kehadiran Kristus dalam kehidupannya. Ya, Sehingga betul, ia betul. akhirnya mengecewakan Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Hmm. Iya, karena apa? Ya, dia satu. Dia melakukan sakramen perjamuan kudus bukan seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Ya. Yesus jelas sekali mengatakan, perbuatlah ini. Nah, ini jelas nih, perlu kita ingatkan lagi. Ketika Yesus membagikan roti, Ya. inilah tubuhku, ya, yang dipecah-pecahkan, yang digantung di salib. Itu sekali lagi simbol. Ya. Inilah darahku, anggur, ya, yang tercurah di kayu salib. Dan dikatakan, perbuatlah ini, Hmm. waktu makan roti, minum anggur, sebagai peringatan akan aku. Oh, Itu ya. yang pertama. Mhm. Yang kedua dia katakan, ketika engkau sudah makan roti dan engkau minum anggur dan engkau lakukan itu secara rutin, Hmm. maka engkau sebenarnya sedang memberitakan kematian Tuhan sampai aku datang kembali, kata Yesus. Hmm. Memberitakan kematian Tuhan ini adalah menghadirkan kehidupan Kristus. Menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Mhm. Sehingga orang yang melihat kita, ketika kita, bukan karena kita makan roti dan minum anggur, tapi ketika kita melakukan itu, kita mengingat akan pengorbanan Kristus, maka hidup kita semakin hari kan semakin diperbaharui. Ya. Semakin diperbaharui, orang lain yang melihat kita akan melihat Kristus, akan mulai melihat makna pengorbanan Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Ya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang hari ini memperlakukan roti dan anggur sebagai alat anugerah satu untuk menyelamatkan, kedua sebagai alat untuk kesembuhan, Mhm. yang ketiga Mujizat. sebagai alat untuk mujizat, sebagai alat untuk mungkin mengubah kehidupan ekonominya, Oh, ya. atau sebagai alat di mana ketika dia takut, dia lemah, dia minum atau makan roti dan minum anggur, tiba-tiba dia jadi berani. Itu merupakan sebuah kesalahan fatal, bahkan sebuah Melenceng gerakan ya, Pak, ya? yang melenceng Iya. dan dapat disebut sebagai penyembahan berhala. Bahaya sekali. Ya, ya, ya. Itu sama kayak ini ya, Pak. Kita praktek perdukunan gitu ya, Sama Pak. kayak praktek perdukunan. Kita datang, kita Ya. minta dukun, dukun kasih jimat. Betul, gitu ya. dijampi-jampi ya. Ya, ya, ya. Oke, betul. lalu Pakai kita bawa ini, pulang, gitu. Ya. atau kita tempel di baju, Ya, ya. atau dibuat dalam bentuk minuman. Ya. Nah, itu praktek seperti itu, jadi okultisme akhirnya kan, Ya, mirip. Okultisme, penyembahan berhala dan lain sebagainya itu udah mirip Ya. sekali. Jadi memang kita harus menekankan bahwa perjamuan kudus itu anggur dan roti yang ada itu hanya alat ya, Pak. Betul. Alat untuk mengingat Mengingatkan peringatan kita. kepada Kristus, Betul. bukan untuk keuntungan kita, Pak. Ya. Bukan. Ya, menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita salah memperlakukan perjamuan kudus. Betul. Gitu. Jadi justru perjamuan kudus itu membawa kita makin dekat pada Tuhan. Iya, jadi ada memang orang yang ketika hidup berjemaat, ia mungkin punya teman ya. Ya. Temannya itu datang menawarkan roti dan anggur. Mhm. Dia katakan, aku punya pengalaman loh. Waktu aku minum anggur ini dan makan roti ini, aku berdoa supaya ini menyembuhkan sakitku, dan itu terjadi. Wow. Lalu kemudian ia menawarkan mungkin kepada kita, ya kita jelaskan bahwa ini merupakan sebuah kekeliruan. Bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita dengan cara apa saja, Ya. tanpa ada alat-alat seperti itu pun Tuhan bisa melakukannya. Ia jauh berkuasa melampaui apapun juga. Ya. Nah, jangan juga sampai ada orang tua yang ketika perjamuan kudus, anaknya atau keluarganya lagi sakit di rumah, lalu meminta roti kepada Minta pendeta, roti. meminta anggur, minta dong, buat siapa nih? Buat anak saya, buat keluarga saya di rumah, ya lagi sakit.
Bukan untuk perjamuan kudus, lagi sakit katanya supaya makan roti dan anggur sembuh atau manfaat yang lain yang Ya. sangat-sangat jauh dari kebenaran. Tolong jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Gitu. Karena kalau seperti itu yang hebat tuh rotinya ya Pak ya. Rotinya. Yang hebatnya itu anggurnya, Iya. bukan Tuhannya gitu. Nah ini menarik sekali. Jadi memang Pak di era new normal ini ada kabar bahagia karena selama ini kita sudah menunda, Gereja Kristen Jakarta menunda perjamuan kudus secara online. Tapi minggu yang lalu Iya. sudah dilakukan ya Pak Untuk ya. pertama kali, betul. Untuk pertama kali dan akan dilakukan Betul. 1 bulan Satu kali. satu kali, dan ini menarik sekali. Nah Pak, ada yang permasalahkan soal ini Pak. Katanya kurang sah rasanya kalau perjamuan kudus tapi online Ya, gitu Pak. ya, Nah ya, ini ya, gimana ya, menjelaskannya Pak, memberikan Iya, iya. pemahaman. Iya, jadi memang sekali lagi itu tadi kita lihat dan kita harus pahami bersama bahwa perjamuan kudus itu termasuk elemen roti dan anggurnya itu merupakan alat ya. Ya, Alat untuk kita mengingat, mengenang ya, masuk dalam arti yang lebih dalam Ya. lagi, semakin diperbaharui lagi, semakin diperbaharui lagi. Nah, ketika itu dilakukan secara online, tentu itu tidak mempengaruhi mujarab tidaknya ya. Oke. Mujarab tidaknya sebuah sakramen, ya. tidak juga mempengaruhi asli atau palsunya sebuah sakramen. Mengapa? Karena tetap sakramen itu dipimpin oleh orang yang sudah ditugaskan, Ya. yang sudah punya hak untuk melakukan dan memimpin sakramen perjamuan kudus, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, itu dilakukan melalui siaran ya. Sehingga jemaat di rumah itu mereka mengikuti bersama dengan orang yang dituakan di sana yang akan membagi-bagikan roti. Lalu jemaat akan mengikuti instruksi dari hamba Tuhan yang ditugaskan untuk memimpin perjamuan kudus online tadi. Sehingga semua instruksi itu diikuti dengan baik dan benar. Ditambah dengan jemaat yang sudah mempersiapkan diri berhari-hari sebelumnya. Ya. Lalu kemudian elemen roti dan anggur juga sudah dikirimkan oleh pihak gereja. Ya. Dan tiba di tangan jemaat itu berhari-hari sebelumnya, sebelum hari H. Maka perjamuan kudus yang dilakukan secara online atau sakramen perjamuan kudus yang dilakukan secara online itu menjadi sakramen yang sah. Menjadi sakramen yang sah. Begitu. Mungkin perbedaannya adalah perbedaan sentuhan ya. Sentuhan emosional. Ya, jadi artinya jemaat itu tidak merasa melihat langsung, tidak mengalami yang namanya atmosfer, Suasana suasananya ya, mungkin di gereja. pasti berbeda, betul. Jadi Iya. itu saja yang membedakannya. Lalu seolah-olah jemaat juga merasa bahwa anggur dan roti itu tidak diberikan langsung oleh para pemimpin gereja atau para petugas gereja yang ditetapkan seperti biasanya. Nah, itu saja yang membedakannya, suasana dan sentuhannya. Tetapi makna dan kualitasnya itu sama. Iya, berarti tidak melanggar arti dan tujuan perjamuan kudus itu sendiri. Karena itu memang tidak ada kekuatan magic apapun ya Pak ya. Tetapi itu jadi satu peringatan dimanapun kita berada, di tempat seperti apapun, di waktu seperti apapun, ketika kita pegang anggur dan roti itu kita sedang bersama-sama mengingat Yesus Kristus. Mungkin yang harus sama yaitu kitanya. Kita harus memiliki niat dan kesungguhan hati yang sama. Iya. Seperti kita melakukannya di gereja on-site dan kita melakukannya di rumah. Nah, pembawaan kita, sikap kita itu harus sama. Jadi jangan membeda-bedakan. Ini kan online. Lagian nggak ada yang lihat saya, ya udah saya santai-santai saja gitu kan ya. Tidak, harus sama karena kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Para petugas yang dipercayakan itu melalui siaran online itu mengajak kita, memimpin kita untuk melakukannya dengan baik dan benar. Tapi yang terpenting adalah bagaimana hati kita kepada Tuhan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kita mengenang kematiannya, pengorbanannya, penderitaannya yang tidak terperi itu. Itu yang harus kita ingat bersama. Jangan sampai kemudian ketika perjamuan kudus itu kita makan sambil di tempat tidur gitu. Betul. Kutangan gitu. Iya, waduh. Dicampur sama makanan lain lagi Pak. Campur sama nasi ya. Ini jadi sesat ya Pak.
Justru menurut saya jadi salah ketika kita ini ya Pak ya, ketika sakramen itu tidak membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Betul. Kita melakukannya begitu saja gitu dan tidak ada sesuatu yang Iya, mengubahkan kita. betul. Saya pikir itu yang jadi salah. Jadi memang keseriusan dan sungguh-sungguh melakukannya, sungguh-sungguh mengingat pengorbanan Tuhan itu yang harus kita selalu lakukan ketika melakukan perjamuan kudus. Pak, terima kasih buat waktunya untuk bisa berbincang-bincang soal perjamuan kudus. Bahkan kita juga sudah bincang soal perjamuan kudus online. Bapak Ibu Saudara, mari kita ikuti dengan hikmat. Iya, Apalagi bulan depan kita akan melakukannya lagi. betul. Itu mari Awal kita November ya. melakukan ini dengan satu kerinduan mengingat pengorbanan Tuhan yang sangat mahal itu. Iya. Pak Pierre, ada kata-kata yang mau disampaikan? Iya, pesan saya untuk jemaat sekalian yang pertama, sebelum mengikuti perjamuan kudus ya, nanti akan diikuti pada bulan November lagi ya. Persiapkan kelayakan diri kita. Ya, persiapkan kelayakan diri kita untuk menerima roti dan anggur, ya. Lalu yang kedua, ikutilah dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh. Tadi sudah sempat disinggung ya. Jangan sambil tidur, jangan sambil makan dengan yang lain begitu ya. Jadi mengikuti dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh. Sikap hormat kita sudah tahu artinya. Sungguh-sungguh pun kita tahu artinya. Yang ketiga, mengingat panggilan dan keselamatan dan pengorbanan Kristus. Jadi panggilan kita sebagai orang Kristen, pengorbanan, penderitaan, kematian Tuhan Yesus Kristus itu untuk kita loh yang berdosa. Ia mati bukan karena dosa dan kesalahannya. Ia mati dan menderita karena dosa saya, dosa saudara, dosa kita semuanya. Sehingga ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita ingat, kita kenang untuk semakin kita memaknai perjamuan kudus itu. Lalu yang berikut, mengikuti dengan hati yang terbuka untuk dibentuk. Perjamuan kudus akan diawali dengan khotbah atau firman Tuhan. Bukalah hati Bapak Ibu, siaplah dibentuk. Firman Tuhan itu akan menegur, mengingatkan, dan bahkan berbicara kepada kita dengan begitu spesifik. Sehingga pada hari itu, bahkan pada setiap minggu kita ikut kebaktian, kita meninggalkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demikian. Terima kasih banyak Pak Pierre. Sama-sama. Kamsia Toto. Toto Kamsya. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan satu hal lagi. Kita tahu bersama bahwa di era pandemi ini kita tidak bisa berkomunitas. Biasanya dulu kita ketemu komunitas, bertumbuh bersama di gereja, di satu tempat kita ketemu sama-sama. Tapi di masa ini kita melakukannya secara berbeda. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita tidak bisa berkomunitas secara ada di satu tempat sama-sama, kita tetap bisa bertumbuh, yaitu dengan mengikuti kelompok LCC, Life Community Cell, GKJ Season City. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada LCC yang diikuti, mari gabungkan. Bisa menghubungi gembala atau hamba Tuhan lainnya untuk bisa diatur atau ditempatkan di satu kelompok tumbuh bersama yang disiapkan atau LCC. Maka kami mendorong terus Bapak Ibu Saudara, mari beri dirimu karena di masa ini kita butuh teman, kita butuh orang seiman untuk terus menguatkan di dalam iman. Sehingga kita ketika mau jatuh atau mulai putus asa kita punya sahabat rohani yang menolong kita. Bapak Ibu Saudara, sekian NWJ kita, senang sekali boleh bercakap-cakap hari ini dan semoga apa yang kita bahas hari ini boleh memberkati kita semua. Kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri NWJ kita di malam hari ini, dan sebelum kita berdoa, sengaja kita tunaikan pujian ini pada kaki salib. Pada kaki salib Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu
dalam surga kelak pada perhentian. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak pada Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini kami sudah membicarakan tentang sakramen perjamuan kudus. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang sudah kami bicarakan pada malam hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kami kembali tentang makna, arti, pengorbanan Tuhan, penderitaan Tuhan, kematian Tuhan untuk kami orang berdosa. Yang boleh kami ingat itu terus menerus karena ada salah satu sakramen yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan sepanjang umur kekristenan kami, yaitu sakramen perjamuan kudus yang akan mengingatkan kami terus menerus, menegur kami dan menjadikan kami semakin hari semakin serupa menuju dengan keserupaan dengan Engkau. Malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan yang topang kami, Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, sekian Night with Jesus malam hari ini dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.